Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah terlimpah kepada Anda semua. Selamat datang kembali di channel Syiar Berbagi Berkah dalam segmen seputar ulama populer yang ada di Indonesia. Kali ini kami akan angkat profil Habib Lutfi bin Yahya. Namanya mungkin tak sekondang para ustadz yang biasa mengisi ceramah televisi, tapi eksistensinya diakui dunia. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang biasa dipanggil Habib Lutfi bin Yahya, dinobatkan masuk dalam 500 muslim paling berpengaruh di dunia 2019 oleh Royal Islamic Strategic Studies Center yang berlokasi di Amman, Yordania. Lahir di kota Pekalongan 10 November 1947 silam. Sosoknya dikenal dengan dakwahnya yang membuat hati tentram dan tidak berapi-api. Hal inilah salah satu yang membuat sosoknya dicintai umat. Perjalanan hidup Habib Lutfi bin Yahya ternyata penuh liku, bahkan sejak masih belia. Seperti penuturan Zakaria, seorang kiai asal Pekalongan yang telah mengenal Habib Lutfi dari sang sosok ayah sejak kecil. Semenjak kecil itu beliau sudah dipaksa untuk berpikir dewasa. Beliau ditinggal wafat ayahanda itu kan usia 12 tahun. Usia 12 tahun, usia masih anak-anak, mungkin usia kelas 6 ya. Sehingga dengan meninggalnya sang ayah itu paling tidak beliau harus tertuntut secara keadaan untuk minimal menghidupi diri sendiri. Sejak ditinggal wafat oleh ayahanda Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib, yang notabene merupakan guru pertama baginya, Habib Lutfi pun memulai pengembaraannya ke berbagai daerah guna mendalami ilmu agama. Sejumlah daerah seperti Cirebon, Indramayu, Tegal, Purwokerto, dan Rembang, hingga Yaman dijelajahinya untuk menuntut ilmu. Selain itu, masih ada banyak lainnya yang disinggahinya. Perjalanan panjang inilah yang pada akhirnya membuat sosok Habib Lutfi bin Yahya semakin mantap meneruskan dakwahnya hingga hari ini. Maka ketika ditanya, Habib, siapa orang yang paling kamu banggakan untuk kalian? Saya bisa membanggakan guru saya dan kedua orang tua saya yang telah membesarkan kami. Dan sampai sekarang pun kami terkadang merasakan kapan kita bisa membahagiakan kedua orang tua dan guru-guru kita. Itu dia. Sebatas masih kita bisa mau dakwah karena ini dari guru-guru saya. Jadi saya tidak merasakan inilah tugas guru saya terutama. Dan bagaimana saya bisa mengangkat guru-guru saya. Tak hanya lewat ceramah maupun tausiah, dakwah Habib Lutfi juga seolah dapat dirasakan dalam setiap langkahnya, termasuk lewat kegemarannya dalam bermain alat musik. Beliau ketemu orang kecil, ketemu orang besar, siapapun duduknya dalam pembicaraannya, bagaimana tetap dakwah itu dibawa dalam langkahnya. Bahkan di saat beliau main ke musik, memegang organ pun tidak hanya sebuah hiburan, tapi di situ ada sisi dakwah yang luar biasa. Contoh yang saya rasakan di saat beliau metik organ itu, setiap petikan organ itu terasa hidup. Naam, piawai memainkan alat musik organ adalah sisi unik lain dari sosok Habib Lutfi bin Yahya. Beliau bahkan di kediaman pribadinya terdapat sebuah mini studio lengkap dengan berbagai jenis alat musik organ. Tak jarang pula tamu yang hadir seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan diajaknya bermain musik bersama. Di kediaman Habib Lutfi bin Yahya tak hanya dikunjungi kalangan pejabat pemerintahan saja. Rumahnya yang terletak di sebuah gang di pusat kota Pekalongan ini tak pernah sepi tamu yang datang dari berbagai latar belakang.
Bahkan bisa dikatakan bahwa rumah ini senantiasa terbuka 24 jam non-stop bagi tamunya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meneladani sosok Nabi Muhammad SAW. Belum ada, terkadang emosinya tinggi dan kita berhadapan dengan orang-orang yang terkadang ya yang membawa datang asik, cerah begitu. Terkadang datang membawa perkara, minta tolong ini, waktunya panas dan sebagainya. Dari situlah kita latihan bagaimana. Tapi kita jatuhkan, kalau kita sendiri yang mengalami seperti dia, seperti apa. Nah, kita selalu menimbang. Rasulullah tidak pernah menutup pintu kok. Ya. Sampai Rasulullah rumahnya di masjid, berarti Rasulullah tidak pernah menutup pintu. Siapapun bisa menemui Rasulullah di masjidnya. Tidak pernah lepas. Masa kita tidak mau meniru beliau? Mau meniru siapa? Kiai Syamlawi, santri yang 3 tahun terakhir tinggal di kediaman Habib Lutfi, menceritakan bagaimana tamu yang datang seolah tiada habisnya. Hal ini tak lepas dari keramahan sosok beliau. Jadi yang saya lihat, satu, beliau selalu tersenyum. Yang kedua, beliau selalu menghargai siapapun tanpa pandang bulu. Beliau masih melihat sama manusia, mungkin bentuk dan fisiknya tidak sama. Barangkali bahkan mungkin ada yang berpakaiannya tidak sopan, beliau tetap hargai. Tak hanya ramah, Habib Lutfi juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, termasuk dalam soal makanan hingga kopi kegemarannya. Kalau makanan itu umum, tapi Abah itu lebih sukanya itu pribumi, tahu dan tempe. Ini pisang kesukaan Abah namanya pisang sobo, pisang rebus. Abah makan pisang ini biasanya dengan kopi. Ya pokoknya dibuat nggak terlalu manis dan nggak terlalu pahit. Ini ukurannya kopinya beliau 1 sendok, 1 sendok setengah. Gulanya cuma 1 sendok kurang. Nggak ada apa itu namanya busanya. Bersih. Ya, kopi sudah siap. Syiar Habib Lutfi bin Yahya bergaung di seluruh penjuru negeri, mulai dari pelosok desa hingga ke istana. Semua tak lewat dari perjalanan dakwahnya. Kehadiran Habib Lutfi pun selalu dinanti para jamaahnya. Pendekatan dakwah yang dilakukan tergolong unik, seolah beliau tahu bagaimana menempatkan dirinya di hadapan khalayak ramai. Saat berdakwah di sekitar kediamannya di Pekalongan, Jawa Tengah misalnya, Habib Lutfi nyatanya lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa. Aja dianggap mau disirik-sirik ning kuburan tok niku ora. Dan cara yang beliau lakukan itu tidak pernah lepas dari konsep Wali Songo. Konsep para datuk-datuknya, beliau yang sudah menata bangsa Indonesia ini menjadi muslim, menjadi merdeka, bahkan bisa senikmat seperti ini. Pemberiane Gusti, lah niku sing dikarepake hubul wato. Namun, di balik perjuangan syiarnya, nyatanya sosok Habib Lutfi tak pernah sedetik pun tak khawatir jika apa yang ia sampaikan di depan publik tak sanggup diamalkannya dalam keseharian. Ada yang paling mengena sendiri, cuma satu, lainnya enggak. Bisa enggak yang saya sampaikan kepada publik ini saya mengamalkan, memberi contoh lebih dahulu kepada para. Itu yang saya takuti. Itu kesan yang paling hebat. Mengamalkan atau tidak. Atau hanya pada bicara di atas podium. Itu yang saya takutkan. Karena ini yang mas'ul di hadapan Allah. Bukan sekadar atau popularitas di hadapan publik. Oh Habib pengaruhnya banyak, oh ini begini, oh begini. Mudah. Itu bisa menjadi fitnah. Fitnah dalam hati kita. Kelihatannya nama harum, padahal membawa satu kebanggaan yang melekat di hati, akhirnya dia rusak. Munculnya egoisme, anania. Nah ini saya takut sekali tentang hal-hal ini.
Tak hanya di Nusantara, nama Habib Lutfi bin Yahya juga harum di kalangan ulama dunia. Dalam konferensi ulama Sufi internasional yang digelar di Pekalongan, Jawa Tengah pada 8 hingga 10 April, konferensi yang digelar selama 3 hari ini hadir lebih dari 80 ulama tasawuf dari sekitar 30 negara peserta. Hal ini tak lepas dari sosok Habib Lutfi bin Yahya yang merupakan pimpinan dari semua kelompok tasawuf Indonesia. Para ahli tasawuf di Indonesia diwadahi oleh Jami'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jatman. Bukan awal, tapi ini kelanjutan dari sekian kali pertemuan-pertemuan, dan Maulana Al-Habib Lutfi, beliau yang sudah lama sekali memiliki ide untuk menyatukan semua kerja-kerja tasawuf, kerja-kerja ulama-ulama tasawuf untuk memberikan yang terbaik kepada masing-masing di negaranya. Ada 8 butir hasil Forum Sufi Dunia. Di antaranya mengaktifkan peran tasawuf dalam membutuhkan individu yang soleh dan masyarakat yang unggul, serta penegakan wawasan kebangsaan dan kemanusiaan. Selain itu juga pelurusan paham-paham yang keliru tentang Islam dan memberikan wajah Islam yang indah dan hakiki. Jadi bekal dan pemikiran kita memikirkan perkembangan dunia tasawuf, sehingga tasawuf itu dikenal bahwa tasawuf adalah penjernih dan penerang semua umat. Rangkaian acara ini pun nyatanya sukses meninggalkan kesan yang mendalam bagi para tamu. This is a very good organization, and Habib Lutfi is be successful in this organization, and we hope to do another symposium like this. شكرا للحكومة الإندونيسية، شكرا للحبيب لطفي بارك الله بحياته الذي يقوم على هذا المشروع العظيم. Konferensi ini pada akhirnya juga turut melahirkan sejarah dengan dibentuknya Muntada Suki Al-Alimin atau sebuah forum ulama sufi dunia. Sosok Habib Lutfi bin Yahya dipilih untuk mengemban amanah sebagai ketua forum tersebut oleh para peserta yang hadir. Semua guru-guru tersebut, maha-maha guru tersebut dari berbagai wilayah di dunia, itu mereka memeluk Habib Lutfi, mereka menangis karena mereka merasa yang cocok untuk bisa memimpin forum seperti ini adalah Habib Lutfi yang bisa menerima orang yang berbeda, kemudian bisa mengayomi dan betul-betul seperti orang tua terhadap anaknya, orang tua yang bijaksana, orang tua yang sayang terhadap anaknya. Jadi umat ini memerlukan pandangan-pandangan satu sisi supaya tahu bahwa agama memberitakan bukan ritual saja, tapi kandungan dalam ritual itu sendiri, hikmah-hikmah yang ada dalam ritual bukan dogmatis, tapi dogma yang sangat universal. Demikian tadi sekilas informasi sosok Al-Habib Lutfi bin Yahya. Semoga kita dapat meneladani dan mengambil ibrah dari perjalanan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.